Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali saya David Adinata dari komunitas Light of Jesus Family Indonesia boleh bergabung dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan tema kita hari ini, renungan kita adalah mengenai bersyukur. Tentu saja ini merupakan tantangan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Di masa-masa yang sukar seperti ini, justru inilah waktu kita untuk menunjukkan identitas kita, dan salah satu caranya adalah bersyukur. Renungan kita diambil dari bacaan hari ini, yaitu 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Memang mudah bagi kita untuk mengatakan, kamu harus bersyukur dalam segala hal, kamu harus bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Tapi bagi kita yang menjalaninya, terutama bagi kita yang mengalami masalah atau pergumulan di masa-masa sukar seperti ini, itu bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi tetap firman Tuhan berlaku dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun keadaan kita, dikatakan kita harus tetap mengucap syukur. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa sesungguhnya ada 3 akar yang menyebabkan kita tidak bisa mengucap syukur. Poin yang pertama adalah karena kita take it for granted terhadap kasih Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Apa maksudnya take it for granted? Bahwa kita menganggap bahwa sudah sewajarnya bahwa Tuhan itu memberkati kita. Sudah sewajarnya kita bangun dengan keadaan yang sehat. Sudah sewajarnya ketika seorang suami itu melakukan atau melayani istrinya. Sudah sewajarnya ketika seorang istri itu melayani suami, mengurus anak-anak. Terkadang kita lebih mudah untuk berterima kasih kepada orang yang asing. Ketika mungkin ada teman kita yang mengantar kita untuk pergi ke suatu tempat, mengantar kita ke persekutuan doa atau ke gereja, kita akan dengan mudahnya berkata, terima kasih karena engkau begitu baik. Tapi terkadang karena kita menganggap semua hal itu sudah biasa, suami kita yang seringkali mungkin mengantar kita pergi ke kantor atau pergi ke pasar atau kemanapun, terkadang kita lupa untuk berterima kasih kepada dia. Sama dengan kehidupan ini, kita lupa bahwa ketika kita bangun di pagi hari dengan kesehatan yang baik, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berjalan, kita bisa melakukan aktivitas dan lain sebagainya, kita lupa untuk mengucap syukur kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan kita. Dan hal itu terbukti juga ketika bangsa Israel itu dikeluarkan Tuhan dari perbudakan di Mesir. Pertama kali respon mereka adalah mereka begitu bersuka cita karena mereka terlepas dari perbudakan yang mengikat mereka, yang memaksa mereka untuk bekerja keras, bahkan mereka harus lapar, mereka mengalami siksaan, dan respon mereka adalah mereka bersyukur. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah terjanji, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, di dalam perjalanan di padang gurun tersebut, apakah Tuhan tidak menyertai? Tuhan menyertai. Ketika bangsa Israel lapar, Tuhan menurunkan mana, roti surgawi khusus buat mereka. Yang pertama adalah mereka bersyukur luar biasa, Tuhan menyertai kita. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika mana itu terus hadir dalam kehidupan mereka setiap harinya, mereka kemudian mengalami yang namanya bosan. Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, dan mereka berkata, lebih baik aku kembali ke Mesir karena di sana aku bisa makan yang lebih enak lagi. Kemudian akar yang kedua yang menghambat kita untuk tidak bisa mengucap syukur adalah ketika ada keserakahan di dalam hati dan hidup kita. Ketika seseorang tidak pernah puas akan apa yang dia miliki, dia tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Dalam kehidupan ini, setiap kita mencari yang namanya kebahagiaan. Tapi seringkali kita mencari kebahagiaan pada hal atau di tempat yang salah. Seringkali kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada dunia ini. Dan itu sama terjadi dengan wanita Samaria yang bertemu di pinggir sumur, bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah merasa cukup
kamu akan selalu merasa haus. Tapi kalau kamu datang kepada air yang hidup, maka kamu tidak akan pernah haus lagi. Dan yang ketiga adalah ketika kita tidak bisa mengucap syukur, akarnya sesungguhnya adalah karena kita tidak percaya. Betul, kita mengatakan bahwa kita pengikut Kristus, kita beragama Katolik, kita mengikuti misa, kita bersekutu bersama. Tapi dalam praktek hidup kita sehari-hari, justru itulah kita menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh beriman atau tidak ketika kita percaya. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan sesungguhnya, dia bisa mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, saya akan menutup renungan pada hari ini dari Mazmur 107 ayat yang pertama. Dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Percayalah bahwa apapun keadaan saudara, Tuhan itu baik dan Dia setia, dan Dia akan terus menyertai kita sampai akhir hidup kita. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Goal kita bukan di dunia ini. Goal kita adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ulangkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari kemuliaan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan ini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ulangkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari kemuliaan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan ini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti